Dunia serangga menyimpan sejuta misteri yang seringkali luput dari pandangan manusia karena ukurannya yang mikroskopis atau perilakunya yang samar. Salah satu kelompok serangga yang paling dekat dengan kehidupan kita, namun jarang disadari keberadaannya adalah Ordo Zocoptera. Serangga ini lebih akrab dikenal dengan nama kutu buku atau kutu kulit kayu. Meskipun menyandang nama kutu, mereka sebenarnya tidak berkerabat dekat dengan kutu rambut atau kutu kasur yang menghisap darah. Secara evolusi, Zocoptera termasuk dalam kelompok serangga yang sangat tua dan primitif. Para ilmuwan menemukan fosil mereka yang terawetkan di dalam batu ambar, membuktikan bahwa kelompok serangga ini telah mendiami bumi sejak periode Perma atau sekitar 295 juta tahun yang lalu. Keberadaan mereka yang mampu bertahan melewati berbagai zaman kepunahan massal menunjukkan tingkat adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan lingkungan global. Dari segi morfologi, Zocoptera adalah makhluk yang sangat kecil dengan panjang tubuh berkisar antara 1 hingga 10 mm saja. Tubuh mereka cenderung lunak dengan bagian kepala yang tampak besar jika dibandingkan dengan proporsi badannya. Ciri khas yang paling menonjol dari kepala mereka adalah bagian pasca klipus, yaitu area di atas bibir atas yang membengkak, memberi mereka penampilan wajah yang unik jika dilihat menggunakan kaca pembesar. Selain kepalanya yang khas, Zocoptera juga memiliki sepasang antena yang panjang dan tipis, menyerupai benang yang terus bergerak aktif untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Mata mereka bervariasi tergantung pada spesiesnya. Spesies yang hidup di luar ruangan biasanya memiliki mata majemuk yang berkembang baik, sedangkan spesies yang tinggal di dalam ruangan gelap seringkali memiliki mata yang sangat tereduksi atau bahkan tidak punya mata sama sekali. Pembagian spesies Zocoptera secara umum dapat dilihat dari kepemilikan sayapnya. Spesies yang hidup di alam liar, seperti di kulit pohon atau dedaunan, pada umumnya memiliki 4 sayap transparan yang diletakkan tegak menyerupai atap rumah di atas tubuhnya saat sedang beristirahat. Dan sebaliknya, spesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan dalam rumah biasanya tidak memiliki sayap sama sekali, membuat mereka bergerak dengan cara berlari cepat. Nama kutu buku yang melekat pada spesies domestik sebenarnya lahir dari habitat dan kebiasaan makan mereka. Di dalam rumah manusia, serangga ini sering ditemukan di antara halaman-halaman buku tua yang lembab, di balik wallpaper dinding yang mengelupas, atau di dalam lemari penyimpanan berkas. Mereka tertarik pada area-area ini bukan untuk memakan kertasnya, melainkan untuk mengonsumsi sesuatu yang tumbuh di atasnya. Makanan utamanya adalah jamur mikroskopis, kapang, lumut kerak, dan spora. Di lingkungan rumah yang lembab, perekat organik yang digunakan pada jilid buku kuno atau lem wallpaper menjadi media yang sempurna bagi pertumbuhan kapang. Zocoptera hadir di sana sebagai pemakan kapang tersebut, menggunakan rahang mereka yang bertipe pengunyah untuk mengikis
dan membersihkan permukaan dari pertumbuhan jamur. Di alam bebas, peran Pseucoptera justru sangat krusial bagi keseimbangan ekosistem hutan. Mereka bertindak sebagai pembersih alami di kulit kayu, di bawah batu, dan di serasah daun yang membusuk. Dengan memakan mikroflora seperti alga dan jamur yang menempel pada tanaman, mereka membantu mengontrol populasi mikroorganisme sekaligus mempercepat proses dekomposisi materi organik di alam. Siklus hidupnya dikategorikan sebagai metamorfosis tidak sempurna atau dikenal dengan istilah hemimetobola. Tahapan perkembangan mereka hanya terdiri dari 3 fase utama, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Berbeda dengan kupu-kupu atau kumbang, Pseucoptera tidak melewati fase kepompong atau pupa yang pasif, sehingga perubahan bentuk tubuhnya terjadi secara bertahap. Proses reproduksi dimulai ketika betina meletakkan telur-telurnya secara tunggal atau berkelompok di tempat yang tersembunyi dan aman dari predator. Uniknya, beberapa spesies ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan sutra dari kelenjar labial di dalam mulut mereka. Sutra ini digunakan untuk merajut jaring pelindung tipis di atas telur-telur mereka, agar terhindar dari ancaman luar dan menjaga kelembaban. Selain itu, beberapa spesies Pseucoptera juga dikenal mampu melakukan parthenogenesis. Fenomena biologi ini memungkinkan individu betina untuk bertelur dan menghasilkan keturunan yang viabel tanpa perlu melakukan perkawinan dengan pejantan. Strategi reproduksi ini sangat menguntungkan bagi mereka ketika berada di lingkungan yang terisolasi atau saat populasi pejantan sangat langka di habitat tersebut. Ketika telur menetas, keluarlah nimfa yang penampilannya sangat mirip dengan miniatur serangga dewasa. Hanya saja ukurannya lebih kecil, warnanya lebih pucat, dan belum memiliki sayap yang sempurna. Nimfa ini akan mengalami pergantian kulit atau ekdisis sebanyak 6 kali. Setiap kali berganti kulit, ukuran tubuh mereka akan bertambah besar hingga akhirnya mencapai kematangan seksual sebagai serangga dewasa. Salah satu perilaku paling menarik dari beberapa spesies ini adalah cara mereka berkomunikasi, yang dikenal dengan sebutan tapping atau mengetuk. Ini menghasilkan suara getaran halus yang berfungsi sebagai sinyal untuk menarik perhatian pasangan di musim kawin. Meskipun seringkali dianggap sebagai hama rumah tangga karena keberadaannya yang mengganggu estetika, Pseucoptera sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Mereka tidak menggigit, tidak menyengat, tidak menghisap darah, dan tidak menularkan penyakit apapun kepada manusia maupun hewan peliharaan. Kerusakan materi yang mereka timbulkan pada buku atau dokumen biasanya sangat minimal dan sekedar dampak tidak langsung dari aktivitas mereka mencari makan.
Namun, dalam industri tertentu, kehadiran Pseucoptera bisa memicu kerugian ekonomi yang cukup signifikan. Di gudang-gudang penyimpanan pangan seperti gudang beras, gandum, atau sereal, kelembapan yang tinggi dapat memicu ledakan populasi kutu ini. Meskipun mereka tidak memakan biji-bijian secara langsung, keberadaan ribuan serangga mati dan kotorannya dapat mengkontaminasi bahan pangan sehingga menurunkan kualitas dan nilai jualnya. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan populasi ini jika mereka mulai membeludak di dalam rumah? Kunci utama pengendaliannya bukanlah menggunakan racun serangga kimiawi yang berbahaya, melainkan dengan memanipulasi faktor lingkungan mereka. Karena Pseucoptera sangat bergantung pada kelembapan yang tinggi untuk bertahan hidup, menurunkan tingkat kelembapan ruangan adalah solusi yang paling efektif. Penggunaan alat penyerap kelembapan memperbaiki sirkulasi udara dengan membuka jendela, serta memperbaiki kebocoran pipa air dapat menurunkan kelembapan ruangan di bawah 50%. Pada kondisi lingkungan yang kering seperti ini, jamur dan kapang yang menjadi sumber makanan mereka tidak dapat tumbuh. Akibatnya, populasi Pseucoptera akan menyusut secara alami karena dehidrasi dan kelaparan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang Pseucoptera ini, kita dapat belajar bahwa tidak semua serangga kecil di sekitar kita adalah musuh yang harus dimusnahkan. Kutu buku dan kutu kulit kayu adalah indikator alami dari tingkat kelembapan lingkungan kita. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan keanekaragaman hayati yang luar biasa, di mana makhluk sekecil apapun memiliki peran tersendiri dalam menjaga roda ekosistem bumi tetap berputar.